The best teaching is from family. So if your parents, you must to teach your children in God's ways. Because if still toddler, it's easier to teach them teenager. Recently, my daughter saw their friends kissing in public. Then I asked my daughter because I was curious. And I asked Iva, so when you saw people in your school kissing, and do you have a desire to do like your friends? And she said to me, "Oh, mommy, I don't care." But I replied to my daughter and I said, "You must admonish your friend. Inappropriate to kiss in public. Otherwise, I am so thankful that my daughter has no desire to have a lust like another children and like a kiss. And it's because I was educated my children in God ways. I felt since was 4 year, even my son since elementary has entered the church and served God until now. My son served God as a musician at church, and I instill the upbringing taught by the Lord Jesus to pray, read Bible, fasting, and always rely on God in everything. I remember when my daughter was 8th grade and last year, and their friends said to me when we go to like a Northberry farm, so after school they have playing in the Northberry farm, and then my friend's daughter say, "Oh, Ival, your mom's so hot." And then can I get a picture? Or she has an Instagram or what? And then my daughter say, "Oh, get out from my mom." It's so funny, but this is a reality. And then every children is grown so fast. It's because we're in the era is very sophisticated, and they might easily view and can access adult films on internet or etc. and etc. If we apply God's teachings from now, then they will become a different child. And not easy children have a value, strong mentality, excel, generous, full of wisdom. And yes, sure, because holiness are expensive. And I see many of God's children who are trained from childhood to have good fortune. In Proverbs 22 chapter 15, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Unclean spirit is everywhere, and we cannot control our children 24 hours. The only thing we can do is direct them from an early age so that in the future they not embarrass their family, because there is no self-control. I was made mistake in my life, and I don't want see my children same way like me. And I know the key is God's ways. And
that's why I train my children to follow God's ways. And I want to encourage you, if you're parents, and I want to encourage you to always assiduously remind your kids to God's ways, to pray, read Bible, and fasting. Also, we are believers. Don't be lazy to fasting, read Bible, and pray. And don't become a lukewarm Christian on fire. And I believe if you train your children in God's ways, your children not make your same. Pengajaran yang terbaik datangnya dari keluarga. Dan jikalau Anda sudah menjadi orang tua, didiklah anak Anda di dalam Tuhan. Karena kalau masih balita, sampai ya dia masuk SD, itu masih gampang untuk diajar. Tetapi kalau sudah besar, udah memasuki remaja, akan susah untuk kita didik gitu. Nah, baru-baru ini saya melihat, saya mendengar anak saya menceritakan kepada saya di sekolahnya ada yang ciuman gitu di publik, di depan umum ya. Terus saya penasaran gitu, jadi saya tanya anak saya, terus kamu lihat orang ciuman kayak gitu, kamu gimana, kamu rasanya apa lihat kayak gitu? Kata dia, ya saya lihat aja tapi saya nggak peduli. Dan saya menegur anak saya bilang, ya jangan seperti itu, kamu harus tegur teman kamu, jangan ciuman di depan umum dong, kan dilihat orang-orang gitu kan. Tapi anak saya diam aja dan tersenyum gitu. Nah, anak-anak sekarang itu emang lebih cepat dewasa gitu. Makanya kita harus mendidik anak-anak kita dari dini ke jalan Tuhan. Saya bersyukur anak-anak saya tidak punya desire untuk melakukan seperti itu karena ya masih di bawah umur, dan karena juga saya mendidik anak-anak saya dari kecil seperti Evel ya, dari dia kecil untuk didik di dalam Tuhan, udah doa, baca Alkitab, bahkan berpuasa. Bahkan anak saya juga yang cowok, saya juga didik dia. Walaupun kita sering punya jarak tidak bersama ya. Tapi dari SD dia itu sudah masuk gereja, dan saya selalu nasehatin dia untuk jaga kekudusan, dan saya mendidik dia. Dan anak saya sampai sekarang juga pelayanan gitu di gereja. Dan ya kita sebagai orang tua ya tugasnya untuk ya mengarahkan gitu anak-anak kita ke jalan Tuhan. Dan ya tentunya kalau kita mengarahkan anak-anak kita di jalan Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak yang berbeda, anak-anak yang tidak gampangan, anak-anak yang punya strong mentality ya, dia punya mental yang kuat gitu, dan dia ada self control, pengendalian diri untuk melakukan untuk menjalani hidupnya gitu, menjadi orang yang dermawan gitu ya. Dan karena semuanya juga ya itu pasti kita proses. Dan memang zaman sekarang udah canggih, apalagi di Amerika ya, semuanya serba canggih gitu. Mau akses film-film yang nggak bener aja udah ada di internet apa gitu. Dan kita lihat di mana-mana itu banyak roh najis. Saya tuh datang ke sini tuh di Amerika, di setiap pojok banyak banget ya roh najis gitu. Ketemu orang gini dia kirimin saya roh najis. Ya saya tahu, tapi saya cuma lihat aja gitu. Terus ketemu sama orangnya kayak nggak ada apa-apa. Tapi saya
melihat orang kayak gitu, dan ya teritorial di setiap wilayah beda ya, tetapi kental banget gitu roh najisnya ya di kota-kota besar ya, kayak ya di Jakarta juga, di sini gitu. Dan ya temennya bilang gitu kan, waktu dia 8th grade, anak saya si Evel waktu 8th grade bilang, mami kamu kok cakep banget, so hot gitu, boleh nggak gue minta fotonya gitu kan, boleh nggak saya minta Instagramnya. Terus anak saya bilang, pergi lu dari nyokap gue gitu kan. Jadi ya semuanya itu dari kita gitu. Makanya saya akan bacakan di Amsal 22 ayat 15, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Nah, saya mau encourage saudara-saudaraku, bahkan kalau Anda sudah menjadi orang tua, didiklah anak Anda di jalan Tuhan, sehingga akan ada perbedaan. Dan jikalau Anda mendidik anak Anda di dalam Tuhan untuk berdoa, baca Alkitab, bahkan juga berpuasa gitu, mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena saya sudah melihat juga bagaimana anak-anak yang dididik di dalam Tuhan itu tampil beda, dan dia dipercaya oleh Tuhan di dalam segala bidang, baik juga di sekuler atau di gereja ya, dia mendapatkan posisi yang terbaik dan membuat Anda tidak akan malu. Jadi saudara-saudaraku, ayo mari kita mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan agar menjadi berkat juga bagi banyak orang.